Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di hari Jumat. Mudah-mudahan penuh, penuh barokah ya hari Jumat ini. Dan hari ini adalah Presiden Prabowo itu memulai lawatannya ke luar negeri ini. Kalau dihitung hari ini sampai tanggal 24, tanggal 8 sampai 24 total tuh 17 hari, Mbak. Tapi mungkin ditambah perjalanan, dikurangi perjalanan ya bersih-bersihnya mungkin 14 sampai 15 hari. Tapi pokoknya tidak ada di tempat selama 17 hari. Gitulah ya Mbak Agi, dan ini seru karena kemudian kan pidato pengarahannya Pak Prabowo pada sidang paripurna kedua kabinet hari Rabu kemarin itu sekarang viral di publik berkaitan dengan bagaimana di situ tergambar sekali bahwa Pak Prabowo tampaknya nggak menaruh kepercayaan untuk menyerahkan Hmm, negara ini kepada Gibran Wapresnya gitu ya Mbak ya. Jadi lebih pada betul. para menteri diminta untuk berkoordinasi dengan para Menko, dan kalau masih dia pandang perlu ada yang penting langsung bisa langsung ke Pak Pak Prabowo. Saya jadi bingung juga. Padahal di situ kan ada Pak Wapres. Kenapa nggak disebut Wapres ya? Karena kan sebelumnya sudah sempat dikatakan oleh Mensesnek bahwa nanti Hmm, PLT-nya Presiden itu adalah Wapres. Walaupun itu kemudian dibantah oleh kepala ya, kantor komunikasi Presiden itu yang menyatakan bahwa nggak ada itu istilah PLT, PLT-an PLT. itu ya. Ini menarik ini Mbak Agi. Iya, sangat-sangat menarik ini Mas Hersu. Apalagi kemudian yang dikutip dari Pak Prabowo banyak ini, dan ini menjadi perbincangan sangat luas. Itu adalah ketika dia mengatakan silakan gunakan teknologi, tapi tentunya hal-hal rawan tidak perlu lewat telepon begitu. Hal rawan apa begitu kan Mas Hersu? Orang menanyakan itu. Ini zaman modern, ini banyak telinga yang ingin dengar begitu. Hmm, hmm. Jadi artinya di sini banyak sekali yang berspekulasi bahwa wah, bagaimana dengan pesawat telepon atau handphone dari warga biasa, sementara pesawat telepon atau handphone begitu ya dari Pak Prabowo sebagai orang tertinggi, sebagai presiden di Indonesia begitu saja rawan sekali untuk Hmm, disadap. hmm, hmm. Kalau ada orang-orang yang ingin mendengar begitu Mas Ersu, di situ kan istilahnya Pak Prabowo mengatakan banyak telinga yang ingin dengar, dan ini bisa dilakukan kalau seandainya sang menteri, para menteri ini melaporkan hal-hal rawan dengan melalui pesawat telepon kepada Pak Prabowo. Yang artinya di situ kalau mendengar artinya ada sadapan gitu kan. Hmm, hmm. Dikhawatirkan disadap. Nah, itu yang menjadi ramai Mas Ersu. Apakah kalau seandainya dari penyadapan itu dari luar, mungkin orang sudah berpikir di mana-mana itu memang selalu ada penyadapan gitu kan. Apalagi negara-negara superpower Ya, besar itu intelijen selalu asing ya. eh, tapi kalau yang dari dalam negeri sendiri, begitu Mas Hersu, ini kan penyadapan bisa dari luar dan bisa dari dalam. Dari dalam negeri sendiri, kira-kira siapa yang ingin mengetahui hal-hal tersebut, begitu yang artinya hanya bisa diketahui presiden dan juga para pembantunya, tapi tidak bisa diketahui pihak lain. Dan yang lebih penting lagi adalah Pak Prabowo tidak mengatakan bahwa kalau ada hal-hal rawan dan urgent, silahkan konsultasikan dengan wakil presiden. Itu hal kedua yang kemudian juga ramai dipercakapkan Mas Hersu. Karena sepertinya ya Wapres ini atau Gibran Rakabuming Raka ini dilewati saja, di bypass saja. Jadi hubungannya adalah langsung dari menteri kepada presiden begitu. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghadap, menghubungi saya. Juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya, kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada. Kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silakan, ya.
saya membuka pintu. Ya, ini seru ya, apalagi kemudian orang mengkait-kaitkan kemarin kan Pak Jokowi itu mengunggah foto di akun Instagramnya bahwa setelah 2 pekan ada di Solo dia akan kembali ke Jakarta dan kemarin katanya banyak tadi yang menduga oh mungkin kaitannya itu dengan Golkar Pak Jokowi akan masuk jadi pengurus Golkar, ternyata tidak gitu, nama Jokowi tidak ada, Gibran juga tidak ada. Ya orang berarti oh ini kelihatannya ya Pak Jokowi akan menemani Gibran selama Pak Gibran menjalankan pemerintahan karena Pak Prabowo tidak ada. Lama loh, ini hampir yang tadi saya sebut 17 hari itu. Dan ya kita tahu lah dengan pengalaman Gibran semacam itu yang hanya pernah menjadi wali kota Solo, tiba-tiba megang negara kekuasaan negara yang sangat besar seperti kita ini kan kayak kita membayangin supir bajai gitu tiba-tiba harus bawa truk tronton yang super panjang lah begitu ya, tidak terlalu biasa. Itu bisa nabrak sana sini itu kalau nggak ada yang ikut dampingi gitu Mbak Agi. Dan saya kira ya Pak Jokowi merupakan figur yang paling tepat untuk mendampingi Gibran gitu selama Pak Prabowo tidak ada karena ya pengalaman Pak Jokowi selama 2 periode menjadi presiden kan Mbak Agi. Cuman dalam kapasitasnya sebagai apa? Ini kan karena Pak Jokowi kan tidak seperti rencana semula jadi ketua koalisi partai-partai pendukung pemerintah atau menjadi ketua DPA versi yang baru kan nggak jadi seperti itu. Nah ini yang saya kira menarik Mbak Agi. Iya, tapi sepertinya tidak apa ya, Mas Ensu. eh, Seharusnya itu sistem kan berjalan begitu ya. Iya. Seharusnya presiden sendiri kan memiliki staf khusus, dia memiliki staf ahli, wakil presiden loh, dan banyak sekali yang waktu itu Iya. di apa namanya menjadi perbincangan adalah begitu banyaknya staf yang kemudian digaji sekian, di-spill juga sehingga menghabiskan sekian ratus juta per bulannya. Nah itu fungsinya apa? Kalau seandainya tidak untuk mendampingi, untuk membisiki apa dan sebagainya. Begitu juga apa namanya utusan khusus presiden itu kan bisa difungsikan Mas Yesu kan tidak Iya. semua mereka ikut lawatan presiden ke luar negeri. Tentunya mereka ini juga melekat kepada pemerintahan secara the whole pemerintahan gitu ya, government begitu, yang tidak hanya mereka bisa dimintai konsultasi oleh presiden tapi juga oleh wakil presiden, apalagi antara mereka utusan-utusan itu sudah sangat akrab dengan Gibran. Saya rasa sementara dulu ketika Gibran menjadi wali kota saja banyak di antara mereka yang dalam tanda kutip sowan ke Solo begitu kan Mas Yesu, dan sekarang posisinya adalah menjadi orang yang melekat kepada Pak Prabowo dan mereka tidak ikut ke luar negeri juga kok. Ya, jadi ya itu saya pikir lebih dari sisinya Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo tidak cukup confident gitu menyerahkan sepenuhnya Betul. negara dalam kendali Gibran. Karena itulah kemudian tetap Pak Prabowo yang mengendalikan dengan secara berjenjang lah melalui Menko. Kalau dianggap Menko nggak mencukupi bisa langsung ke Pak Prabowo. Saya kira itu sebenarnya ya. Lepas kemudian orang banyak memperdebatkan ada staf khusus, ada apakah kemudian Gibran walaupun diberi masukan oleh staf khusus, tapi kan ini persoalannya harus ngambil keputusan bukan staf khusus. Yang harus ngambil keputusan kan tentu saja Gibran kan gitu. Kan orang bisa harus menyaring Mbak dari pendapat ini, dari nasihat ini, dari sini apa keputusan dia sebagai leader itu nggak mudah juga. Jadi clear saya kira ini memang kalau kita sejak kemarin membahas hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini kan seperti ambigu ya gitu. Di satu sisi Pak Prabowo kelihatannya masih terus menuruti apapun kemauannya Pak Jokowi termasuk dalam soal IKN yang kemudian juga akan minta petunjuk dan arahan dari Pak Jokowi gitu, terus kemudian menyatakan bahwa pemerintahnya adalah kelanjutan pemerintahnya Pak Jokowi tapi kebijakannya enggak gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang di sini kita bisa melihat bahwa Prabowo sebetulnya menekankan bahwa jangan ambil keputusan yang penting, jangan ambil kebijakan, begitu. Kebijakan yang penting pada saat saya pergi, kurang lebih demikian lah gitu. Cuman dia dengan mengatakan bahwa saya rasa ini kan juga Gibran juga paham bahasa-bahasa ini ya Mas Hersu ya, bahwa kenapa tidak dilimpahkan kepada Gibran tanggung jawab itu begitu ya, artinya selama Prabowo pergi itu wakil presiden ya tugasnya hanya seperti yang dilakukan selama inilah, keliling-keliling meninjau-ninjau proyek apa dan sebagainya begitu ya. Kemudian mungkin mengarahkan tapi tidak mengambil keputusan. Sementara untuk sesuatu yang strategis tetap harus bertanya kepada Pak Prabowo secara langsung. Tapi kalau yang rawan-rawan dikip dulu dan tidak disuruh dikonsultasikan ke Gibran juga begitu.
Tapi kita, saya kira ini kan terlalu serius dan terlalu normatif melihat dari sisi politiknya ya, bahwa oh Ya, berarti Gibran di bypass nih sama Pak Prabowo. Tapi mungkin dari sisi Gibran, alhamdulillah malahan kan gitu dia dia bisa belusukan dan ninjau-ninjau proyek, yang lain serahkan ke Menko saja. Bisa seperti itu loh yang terjadi Mbak Agi. Jangan terlampau serius dulu menilainya. Ya. iya ya, ini memang dari ini saja ya Mas Ersu. Penilaian masyarakat terhadap kemampuan Gibran, kapasitasnya begitu, itu bisa terlihat dari misalnya Gibran kemarin kan menerima Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong begitu ya, dan Lawrence itu Mr. Wong ini kan bertemu dengan Prabowo dan juga bertemu dengan Gibran, dan ketika diunggah itu di akunnya Gibran, di akun apa namanya akun Instagramnya begitu Mas Heru, saya juga heran ini malah justru dibeli musik kayak begitu ya. Seharusnya kalau pertemuan seperti itu sehingga kita bisa mendengar Hmm. curi-curi suara kan biasanya kalau seorang kameramen merekam pertemuan pemimpin negara begitu kan. Hmm. Kemudian ada suara atmosfernya yang Hmm. memang tidak terlalu clear tapi kita tahu bahwa mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang say hello, mereka sedang menanyakan kabar keluarga, mereka mengatakan bagaimana perjalanan Anda tadi, bagaimana hari Anda hari ini apa dan sebagainya. Apa namanya percakapan seperti itu sering kita dengar dulu Mas Hersu. Jadi ketika diunggah itu seperti dulu misalnya kita meliput zaman Habibie, kita meliput zamannya Gus Dur apalagi begitu ya. Percakapan seperti itu tidak ditimpa dengan sound atau tidak ditimpa dengan musik. Sehingga kita bisa mengetahui kapasitas pemimpin kita ini seperti apa begitu. Biasanya kemudian dari Pas Pampres atau di pihak protokoler itu kan mengusir secara halus wartawan dengan oke, selesai dan sesudah kita nguping-nguping dikit kita kemudian menjauh, kita Ya, pergi karena mereka akan melakukan percakapan tertutup yang serius begitu. Tapi ya. dalam hal ini saya melihat kok Gibran tapi itu di ini loh Mas Rizu diglorifikasi oleh para pendukungnya. Oh iya, nah, Jadi ini sepertinya ya, ya oke. jadi buzzernya atau pendukung Gibran ini sudah nongkrongin terus akunnya Gibran gitu. Betul, Jadi begitu betul. itu langsung ya, Gibran ini pergaulannya sudah internasional, dia sudah apa namanya naik kelas gitu, dia sudah bisa bercakap-cakap dengan sesama pemimpin negara seperti itu. Padahal tidak tahu apa yang dipercakapkan. Padahal hanya sekedar di situ fotonya salaman, kemudian oh hai begitu nggak tahu ya dia ngomong apa begitu. Dan kemudian juga ada juga narasi yang mengatakan bahwa Gibran ini bernostalgia gitu karena secara dulu dia pernah kuliah di Hmm. Singapura begitu Hmm. di MDIS Hmm. dan kemudian ya Eh, saya malah justru membayangkan kalau seandainya kemudian Perdana Menteri Singapura tersebut sangat teliti dan dia mengetahui Gibran kuliahnya di MDIS di mana peringkatnya dari 56 atau Nah, betul. 55 Itu perguruan tinggi yang dia. ada di Singapura dia adalah peringkat ke-46. Nah, Hmm. sementara kita bisa bayangkan Mas Hersu, para Hmm. pemimpin negara atau sekedar ya anak-anaknya pebisnis Hmm. lokal di Indonesia yang kuliah di Singapura saja kan pasti mengincar 10 besar, 20 besar begitu kan. Hmm. Kalau seandainya hanya sekedar urutan ranking ke-46 di Singapura, itu pasti rankingnya jauh lebih rendah daripada UI, daripada ITB, daripada IPB, daripada Pelita Harapan. Semua yang ada tersedia universitas di Indonesia begitu. Iya. Jadi ya ini bukan bukan apa namanya apa ini faktual ya, bukan berarti saya apa mengejek atau apa gitu tidak, tapi ini faktualnya seperti ini kondisinya gitu Nah, bahwa profil dari wakil presiden kita ya seperti itu begitu. Tapi ya, glorifikasi itu Mas Hirstu itu ya. dimakan loh. Hal yang Nah, kayak gitu itu akan enggak. membuat dipercaya begitu ya oleh mereka yang bahkan MDIS apa mereka tidak tahu, ranking berapa mereka tidak tahu, kenapa Pokoknya dia ada di sana Singapura gitulah ya gitu. tidak tahu. Iya, Hmm. pokoknya Singapura gitu dan itu menjadi sesuatu yang besar begitu. Ya, ya. Nah itu kalau saya justru begitu dengar omongan Mbak Agi, jadi saya jadi sedih. Nah, karena kan pasti si Perdana Menteri Singapura tuh akan ya melecehkan kita lah gitu katakanlah ini level itu aja di Indonesia itu bisa jadi wakil presiden gitu, dan ini kan bagaimanapun juga seperti sering saya sebutkan bahwa wajah seperti dulu wajahnya Pak Jokowi, wajah Gibran itu Betul. adalah wajah Indonesia Mhm. gitu ya, wajah kita semua Betul. ketika itu berhubungan Mhm. dengan luar negeri itu. Dan soal glorifikasi saya agak kaget juga karena seperti biasa kan saya juga mencari sumber-sumber yang valid. Saya buka akun Mhm. YouTube-nya Wakil Presiden, Mbak, yang official. Itu Iya, isinya buzzer semua. Rupanya udah ditongkrongin semua iya. sama buzzer itu. Jadi tapi saya kemudian mikir nggak terlalu kaget karena ini pasti infrastruktur buzzer ini yang dari eranya Pak Jokowi pasti langsung dipindahkan ke
ke Gibran Iya. dan pasti jauh lebih kuat diperkirakan nanti. Saya Mhm. perkirakan ini buzzer yang akan di situ. Jadi selamat kepada para buzzer karena sekarang ini pasti udah mulai musim penghujan lagi ya. Jadi Anda bisa bisa berapa lagi? Apa istilahnya? Kalau kodok itu berkotek atau apa sih? Saya nggak namanya. Pokoknya Berkunggong-kunggong gitu Mas Ersu. gonggong gitu. Coba deh Anda buka nanti Mbak Agi selain akun ofisialnya Gibran, tapi akun ofisialnya Setpapres juga begitu sekarang isinya rupanya Betul. nongkrong semua buzzer di situ. Iya, nanti kalau ada satu dua begitu Mas Hersu yang Hmm. kemudian mempertanyakan kapasitas Gibran, itu akan diserbu. Diajar, ya diajar Yang Anda. ratusan Ya. itu Mas Hersu. Iya, iya. Iya, Oke, iya, iya. jadi saya kira wajar, tapi di satu sisi saya di konten Sebelum Poin juga saya menyebutkan banyak yang lega dengan menyimak pidatonya Pak Prabowo itu ya. Kalau dari sisi yang pendelegasian pemenang itu karena ternyata negara masih sepenuhnya dikendalikan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo benar dalam era teknologi yang digital seperti sekarang itu semua mudah di belahan manapun itu Betul. bisa tetap berkomunikasi, tinggal persoalan constraint waktu saja ya. Mhm. Perbedaan zona waktu kan beda banget. Kalau di Amerika itu bisa terbalik-balik itu jamnya. Kalau Eropa itu kan Cina, Jepang dan sebagainya mungkin selisih plus minus 4 jam, 4 sampai 5 jam. Kalau Amerika itu bisa kebalik itu. Nah, tapi memang Mhm. betul bahwa itu ada persoalan security-nya dan saya kira itu pasti sudah diantisipasi lah oleh tim presiden ya kan seperti kita tahu Mbak Agi setiap kali kunjungan seperti itu kan tim advance itu udah berangkat lebih duluan ya ke sana Iya. untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk tadi begitu ada pidato pengarahan Pak Prabowo bahwa itu nanti akan ada video conference dengan para menteri pasti mereka akan menyiapkan yang secure itu dari sisi teknologinya. Iya, iya. Saya setuju dengan itu, Mas Yesu, dan saya setuju dengan Pak Prabowo begitu yang Hmm. harus terus berhati-hati begitu ya, Ya. karena kita juga kita menitipkan agenda untuk memperbaiki negara ini kepada Pak Prabowo. Entah kita tidak tahu ya, secara detailnya mungkin Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi kalau saya sih ada kepercayaan kepada Pak Prabowo, dia tengah menyiapkan jalan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Ya, kita tidak bisa berharap yang bagaimana lagi begitu kan? Dan kita mendorong itu kepada Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat Mas Ersu, kekhawatiran itu kenapa Pak Prabowo sampai khawatir seperti itu? Saya jadi ingat ketika pada tahun 2018-2019 ya, ketika rame Pilpres begitu, Pak Prabowo sedang berkontestasi melawan Presiden Jokowi, itu kan memang dia apa namanya sangat-sangat secure begitu, berbeda dengan apa namanya kampanye-kampanye dari Pak Jokowi yang dimana semuanya orang bebas gitu kan. Kampanye Pak Jokowi biasanya itu ada di apa namanya di outdoor gitu ya. Prabowo juga melakukan itu begitu. Tapi semua orang tahu bahwa ketika Prabowo ini mengundang para emak-emak, mengundang apa organisasi relawan apa dan sebagainya yang mendukung dia, padahal jumlahnya ratusan, bisa 600, bisa sampai 800 itu di hall yang ada di Hambalang yang memang khusus untuk pertemuan besar biasanya digunakan untuk apa rapat-rapat teknik besar untuk kader Gerindra dari seluruh Indonesia itu Mas Ersu ada hallnya seperti itu semua HP kita semuanya kan harus dikumpulkan dan kemudian semua alat-alat apa namanya digital itu dimatikan apa semuanya jadi dan ada pengamanan khusus dan itu malah nah, kalau yang di Kertanegara itu pernah diledek oleh Fufu Fafa yang dia itu alat pengamanannya yang tempat detektor begitu Mas Ersu yang biasanya padahal itu sangat biasa ya kalau kita masuk ke mal-mal sekarang pun kita juga Ya. melewati tempat detektor seperti itu seperti kalau mau masuk apa namanya kita ke bandara mau boarding kan kita juga seperti itu tapi ketika itu diejek oleh Fufu Fafa begitu bahwa wah, sudah seperti presiden begitu jadi istilahnya nuansanya adalah wah kayak belum presiden tapi udah presiden-presidenan karena kalau masuk Kertanegara harus seperti itu dan kalau saya lihat itu Pak Prabowo dulu memang concern terhadap hal itu yaitu kebocoran informasi dan dia dari orang-orang sekelilingnya memang Pak Prabowo ini ya kita tahulah pasti disadap begitu kan Mas Ersu dan dia tahu bahwa dirinya disadap begitu dan apakah penyadapan ini siapa-siapa ya tidak perlu dicari tahu lagi yaitu pasti orang-orang yang memiliki kepentingan untuk itu begitu tapi kalau seandainya kita lihat apa ini yang pernah terjadi begitu salah satunya saya ingat Pak SBY itu pada tahun 2017 yaitu pada peristiwa pada kasus Ahok begitu Mas Ersu. Jadi ketika itu Ahok yang menjadi terdakwa dari penistaan agama ketika itu
Kemudian pengacaranya atau penasihat hukumnya yaitu Humphrey Jemat itu kan menanyakan kepada Pak Maruf Amin yang ketika itu duduk sebagai saksi begitu, dan ketika itu Pak Maruf Amin itu ditanya oleh Humphrey Jemat begitu ya, sebagai pengacara yang menanyai kepada saksinya begitu. Dia menanyakan apakah pada hari Kamis sebelum bertemu paslon nomor satu yaitu AHY, tentunya AHY dan Sylvia ketika itu pada kontestasi Pilkada DKI, dia mengatakan, apakah pada hari Kamis sebelum bertemu paslon nomor satu pada hari Jumat, ada telepon dari Pak SBY pukul 10:16 WIB yang menyatakan, pertama, mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Silvi bisa diterima di kantor PBNU. Begitu. Nah, ini kok dia bisa sampai tahu, dan Humphrey Jemat ini mengatakan bahwa dia memiliki buktinya begitu. Itu betul-betul membuat SBY marah, Mas Hersu, karena mungkin SBY memang melakukan apa namanya telepon seperti itu. Tapi kita tahu ketika itu kalau tidak salah ya memang hubungan antara Pak SBY dengan Maruf Amin cukup dekat. Maruf Amin ketika itu menjadi watimres atau apa saya lupa posisinya. Tapi artinya memang komunikasi antara keduanya seperti itu sangat dimungkinkan begitu. Jadi orang di lingkar kekuasaan mengingatkan Pak SBY agar hati-hati bahwa telepon tengah disadap. Dan dia mengatakan bahwa sahabatnya yang ada di lingkar kekuasaan itu dia tidak mau mengatakan orangnya siapa, begitu Mas Hersu, tapi dia pun tidak mau menerima telepon dari Pak SBY karena takut disadap begitu. Ya artinya memang Pak SBY kemudian baru sadar bahwa dirinya itu disadap begitu. Walaupun Ini dari Pak pihak SBY, Ahok tidak mengatakan. Pak SBY sudah nggak jadi presiden kan pada waktu itu ya? Pada waktu itu dia sudah tidak jadi presiden. Jadi untuk maaf, itu 2017 sudah tidak menjadi presiden. Jadi untuk apa dia tuh disadap? Tapi kan ketika itu anaknya berkontestasi di pilkada, Mas Hersu. Jadi memang ada nuansa, apalagi pilkadanya pilkada Jakarta gitu. Dan ketika itu Pak SBY kemudian meminta penjelasan kepada presiden. Dia mengatakan, kami mohon betul penjelasan Bapak Presiden soal penjelasan ini sehingga tidak terjadi rakyat tidak senang. Dia mengandaikan dirinya sudah menjadi rakyat. Jadi dia sebagai rakyat dia tidak senang karena merasa dirinya disadap. Jadi memang kasus penyadapan ini itu pernah terjadi. Begitu juga Pak Jokowi tahun 2013 ketika menjadi gubernur juga pernah disadap. Begitu kan Mas Hersu? Dan dia rumah dinasnya ya juga waktu tidak itu. Rumah dinas ya waktu di itu ya. rumah dinasnya waktu masih menjadi gubernur, dan dia minta kemudian rumah dinasnya itu diperiksa begitu dan ditemukan 3 alat sadap kalau tidak salah, dia mengatakan demikian. Jadi iya memang sadap penyadap ini memang ada selain ancaman dari luar, misalnya ya kita ingat ya Julian Assange itu yang dari WikiLeaks itu kan juga membocorkan berbagai informasi dari Indonesia begitu. Nah itu dari pihak luar itu memang akan selalu ada. Tapi dari Indonesia sendiri siapa ini yang masih mau ingin tahu dan ingin cawe-cawe soal ini begitu. Saya jadi teringat ini dengan pernyataannya Pak Jokowi ketika bicara di depan relawan di Hotel Salak Bogor ya. Nama relawannya saya lupa apa namanya. Waktu itu kan beliau sendiri menyatakan bahwa mempunyai data intelijen semua partai politik. Kan gitu ya. Jadi kemana partai politik itu akan bergerak, beliau sudah tahu. Ini kan bahaya banget gitu. Jadi intelijen di negara kita ini bahkan termasuk BIN, ini kan BIN mestinya itu kita bayangkan seperti CIA gitu ya, yang menjadi menjadi mata-mata di dunia internasional, bukan di Indonesia, tapi kelihatannya digunakan untuk mengamat-ngamati, justru memata-matai warga negaranya sendiri. Ini sesuatu yang sangat terlarang, nggak boleh dilakukan kan gitu. Dan ini diakui sendiri oleh Pak Jokowi yang mengaku dia punya semua data partai politik. Itu kan serem gitu ya. Ya. Iya, itu serem banget itu. Kalau di luar negeri itu sudah bisa diimpeach. Skandal tuh Mbak ya. Skandal sangat besar hal seperti itu, nggak boleh sama sekali begitu. Dahsyat itu isu seperti itu begitu. Tapi ya kita sekarang juga jadinya juga bertanya-tanya Mas Hersu, apakah dengan berakhirnya masa kekuasaan Pak Jokowi, informasi-informasi intelijen itu masih tetap terus mengalir kepada Pak Jokowi, ataukah tidak? Begitu kan, jadi orang kalau secara otoritas itu tentu saja tidak boleh mereka memberikan itu kepada Pak Jokowi. Tapi kan di sini kita juga tahu ada Gibran ya. Gibran juga memiliki hak untuk mendapatkan laporan tersebut. Tapi sebanyak apa dibandingkan dengan laporan kepada presiden kita tidak tahu. Presiden juga bisa mengkat laporan-laporan tersebut kan kepada siapapun begitu. Jadi ini memang
nuansanya itu adalah nuansa di dalam pemerintahan itu dibilang mencekam sih tidak, tapi saling curiga sih iya, dan dengan kehati-hatian dan kewaspadaan begitu ya Mas Hersu ya. Yes. Oke, ini memang tetap menarik kalau kita ngomongin namanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu ya. Ya, Mhm. karena bagaimanapun juga kan orang tahu persis bahwa dia ditempatkan menjadi wakil presiden itu kan itu sebagai stepping stone gitu untuk Pilpres 2029. Jadi sebenarnya kita mesti harus menyadari bahwa mulai sejak awal dilantik itu kontestasinya itu kampanye-kampanye kontestasi intrik politik dan sebagainya menuju Pilpres 2029 itu sudah mulai berlangsung. Saya tidak bisa membayangkan Mhm. bagaimana pemerintahan itu nanti bisa dikelola dengan efektif ya kalau seperti itu ya, Betul. karena paling banter ini pemerintahan ini kalau efektif betul itu sampai tahun kedua saja pemerintahannya Mbak Agi kan. Mhm. Dan setelah itu tahun Mhm. ketiga itu mereka sudah mulai mempersiapkan untuk pemilu Betul. 2028 termasuk para menteri-menteri yang ada di kabinet dari parpol-parpol itu gitu. Jadi waktu kerjanya sangat pendek, sementara nah yang jadi masalah kan ini banyak kementerian baru yang kalau Mhm. ini mereka harus menyelesaikan nomenklaturnya itu sendiri bagaimana perkantoran, struktur organisasi. Untuk menyelesaikan semua itu berat ya, apalagi dengan anggaran yang sangat terbatas gitu. Makanya kemarin rame soal ketika Menteri HAM Natalis Pigai minta anggaran 20 triliun itu kemudian dibully rame-rame dan sebagainya. Mungkin Mhm. sebenarnya memang mungkin ada kebutuhan sebesar itu, tapi dalam situasi sekarang itu kan nggak prioritas dan nggak mungkin Betul. dipenuhi gitu. Jadi dan kemudian Mhm. kalau kita merujuk pada pengalaman dari Andi Wijayanto ya mantan Gubernur Lemhanas kan dia Mhm. pernah bercerita bahwa untuk konsolidasi kementerian lembaga baru itu diperlukan waktu setidaknya Mhm. 3 tahun. Nah kalau perlu waktu Ya. 3 tahun dan kemudian tahun ketiga dan keempat kelima sudah mulai persiapan pileg atau pilpres kan ya nggak bisa kerja apa-apa gitu. Hmm. Iya, akhirnya hanya mengeluarkan anggaran sia-sia saja begitu kan Mas Ya, Ersu. Sementara kementerian belum terbentuk, ya, belum stabil begitu ya. ya, Komunikasi antara satu dengan yang lain belum baik begitu. Tapi kemudian sudah disibukkan dengan rencana eh, pilpres gitu atau ya. dan pilkada juga yang berikutnya begitu kan, Pemilu rebutan legislatif juga gitu kalau ya kekuasaan. kalau menteri-menteri yang dari partai politik pemilu legislatif mereka udah bersiap-siap Mbak Agi. Betul. Jadi praktis itu nanti ya kita membayangkan ada kemungkinan besar yang akan jungkir balik itu Pak Prabowo dan timnya begitu ya Ya. untuk kerja itu. Tapi sebagai konsekuensinya kita perlu ingatkan lagi kalau memang masih mau running ke 2029 itu bisa ketinggalan jauh oleh Gibran kan gitu ya karena Gibran ini pasti dia dia kan nggak punya beban beban yang berat seperti itu yang seperti saya sebutkan tadi kalau ini banyak pengamat menyatakan wah di bypass oleh Pak Prabowo nggak dikasih tanggung jawab mungkin itu buat orang itu menyedihkan tapi buat Gibran itu malah membahagiakan karena dia bisa fokus terus kampanye gitu gitu silakan aja Pak Prabowo terus ke luar negeri gitu keliling kemana-mana silakan aja tetap kendalikan pemerintahan dari manapun dan para Menko dan Menteri tetap lapor ke Pak Jokowi tetap lapor ke Pak Prabowo memang bukan itu kok tujuan saya di sini gitu. Iya, 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 iya. Kalau kita melihat itu, apa ya? Saya juga membayangkan ya Pak Prabowo dengan apa ya? Dengan jiwa korsanya, dengan integritasnya, ya. Di luar dia apa kekecewaan kita, kekecewaan banyak masyarakat begitulah ya. Bisa dikatakan demikian ketika dia bergabung dengan Jokowi, kekecewaan dia kemarin mengikuti Jokowi, begitu kan? Dan juga memilih Gibran untuk menjadi wakilnya dan sebagainya, begitu. Tapi saya rasa itu iya, saya yakin bahwa Pak Prabowo juga tidak akan menggunakan politik sandera seperti yang dilakukan oleh Jokowi, begitu kan Mas Hersu? Ya. Karena dia tahu bahwa banyak sekali lah, pasti penasehatnya juga saya rasa juga memberitahukan kepada dia bahwa itu sesuatu yang dan dia sendiri juga pasti tahu bahwa itu Tidak sesuatu terhormat yang lah itu Mbak. Itu sesuatu yang tidak terhormat dan tidak yang kesatria lah. busuk lah, Ya, begitu ya, ya. tidak kesatria mungkin Cara-cara ya. yang busuk. Ya, ya. Betul, Hmm, yang akan melekat kepada dia. Dia kan ingin diingat sebagai orang yang memiliki integritas, hmm, yang berjiwa patriot, yang tidak dengan cara-cara yang seperti itu, dengan sandera-sanderaan ya. hmm. Jadi menghadapi 2029 mungkin misalnya dia akan berhadapan dengan Gibran, saya rasa dia akan melakukannya dengan elegan begitulah. Dan kita Hmm. berharap demikian begitu. Yes, oke. Oke. Oke, Mhm. Mbak Agi, ini tetap menarik. Tentu saja kita tunggu apa oleh-olehnya Pak Prabowo ke luar negeri karena bagaimanapun sekarang ini kan dunia sedang memanas ya, geopolitik global sedang
menghangat ini dan terjadi perubahan-perubahan yang Mhm. sangat penting dengan kembalinya Trump menjadi presiden di Amerika Serikat. Ini pasti juga Pak Mhm. Prabowo akan memanfaatkan semaksimal mungkin kunjungannya ke Amerika untuk bisa bertemu dengan presiden terpilih Trump dan kemudian menjalin hubungan yang lebih bagus dengan Amerika. Gimana pun juga Amerika tetap harus dibaik-baikin. Ini kan ada dua preman besar ini. Amerika termasuk preman dunia yang besar yang harus kalau kita berteman terlalu dekat dengan dia salah, nggak berteman dekat juga salah gitu Mbak. Iya, karena banyak sekali investasi Amerika juga di Yes. Indonesia, banyak ada proyek Hmm. strategis yang mereka Hmm. memang harus mereka lindungi juga di Yes. sini. Belum lagi kita juga untuk mengimbangi Cina, ya kita harus Iya. berteman dengan Amerika. Yes. Mengimbangi Amerika ya berteman dengan Cina, kan kurang lebih seperti itu juga ya Mas Hersu Yes. ya. Oke, kita akhiri perbincangan kita. Selamat menjalankan rangkaian ibadah Jumat hari ini. Kita ketemu lagi esok. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.